Halo guys, tanpa panjang lebar lagi, kali ini gue langsung aja ngajak kalian menuju salah satu tempat yang lagi cukup ramai dikunjungi warga Jakarta, yaitu Senayan Park atau Spark. Dan kabar baiknya guys, sekarang posisi saya sudah cukup dekat dengan area Senayan Park. Kalau melihat dari navigasi dan kondisi jalan saat ini, kemungkinan sekitar 15 menit lagi kita sudah sampai di lokasi. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa suasana Senayan Park saat ini, jangan kemana-mana dan jangan skip videonya ya guys. Karena kali ini saya bakal explore tempat ini secara detail dan lengkap, supaya kalian yang belum pernah datang ke sini bisa punya gambaran sebelum berkunjung. Nah guys, saya tahu nih banyak orang yang sering lihat foto atau video Senayan Park di media sosial, tapi pas mau datang malah bingung. Masuknya lewat mana? Parkir motor di mana? Parkir mobil di mana? Area yang lagi viral ada di sebelah mana? Spot foto terbaiknya di mana? Tempat nongkrongnya ada apa aja? Tenang guys, semua pertanyaan itu bakal kita bahas satu persatu di vlog kali ini. Jadi nanti setelah sampai di lokasi, kita bakal mulai dari yang paling dasar dulu. Kita lihat akses masuk kendaraan seperti apa, jalur menuju parkir motor dan mobil. Kemudian kita lanjut masuk ke area mall dan kawasan outdoor yang menjadi daya tarik utama Senayan Park. Dan yang paling saya tunggu nih guys, kita bakal lihat langsung area ikonik yang sering muncul di TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, sampai berbagai konten media sosial lainnya. Katanya sih banyak spot yang keren banget buat foto-foto dan menikmati suasana kota Jakarta dari sudut yang berbeda. Makanya buat kalian yang mungkin sedang mencari tempat jalan-jalan santai, tempat nongkrong sore, lokasi foto estetik, atau sekedar ingin menikmati suasana Jakarta dari kawasan Senayan, video ini wajib banget ditonton sampai selesai. Nah, sekarang kita lanjut dulu perjalanan beberapa menit lagi menuju lokasi. Sambil menikmati jalanan Jakarta, kita siap-siap masuk ke area Senayan Park dan mulai petualangan kita hari ini. Jadi siap ya guys, karena sebentar lagi kita bakal sampai dan langsung mulai explore Senayan Park secara detail. Dari akses masuk, area parkir, spot viral, tempat nongkrong, area outdoor, sampai sudut-sudut menarik yang wajib kalian tahu sebelum datang ke sini. Yuk ikutin terus perjalanan kita guys. 5 menit lagi sampai. Let's go! Nah, ini dia guys. Akhirnya setelah perjalanan tadi, sekarang posisi saya sudah berada tepat di depan Senayan Park atau Spark nih guys. Jujur aja, dari luar aja tempat ini sudah kelihatan keren banget. Bangunannya modern, area depannya luas, dan suasananya langsung terasa berbeda dibanding pusat perbelanjaan pada umumnya. Gak heran kalau tempat ini sering muncul di TikTok, Instagram, sampai YouTube Shorts karena memang punya banyak spot menarik untuk dikunjungi. Tapi sebelum kita mulai explore lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita lakukan dulu nih guys. Yap, kita parkir motor terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mau datang ke Senayan Park menggunakan motor, bagian ini wajib banget diperhatikan ya. Makanya jangan di skip videonya, karena saya bakal tunjukin akses parkirnya secara langsung, supaya nanti kalau kalian datang ke sini nggak perlu muter-muter cari tempat parkir lagi. Sekarang kita masuk dulu ke area parkir kendaraan, nanti saya tunjukin jalur masuknya seperti apa, area parkir motornya berada di mana, dan kira-kira seberapa mudah aksesnya buat pengunjung yang baru pertama kali datang. Sekarang saya sudah berada tepat di akses pintu masuk parkir Senayan Park nih. Jadi buat kalian yang mungkin berencana datang ke sini menggunakan kendaraan pribadi, terutama motor, ada informasi penting yang wajib kalian tahu. Jadi untuk masuk ke area parkir di sini, kalian wajib menyiapkan kartu uang elektronik ya guys. Kartu yang bisa digunakan biasanya seperti Flash BCA, e-money Mandiri, Brizi BRI, Tap Cash BNI, dan kartu uang elektronik lainnya yang mendukung pembayaran parkir. Jadi sebelum berangkat ke sini, pastikan saldo kartu kalian masih cukup ya guys. Karena kalau sudah sampai pintu masuk baru sadar kartunya ketinggalan atau saldonya habis, pasti lumayan repot juga nantinya. Nah, yang saya suka, sistem masuk parkir seperti ini biasanya bikin proses kendaraan lebih cepat. Jadi nggak perlu antre terlalu lama untuk pembayaran tunai. Tinggal tap kartu, palang terbuka, dan kita bisa langsung masuk ke area parkir. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke Senayan Park, tenang aja guys. Akses masuknya cukup mudah ditemukan, karena petunjuk arahnya juga cukup jelas. Tinggal ikuti jalur kendaraan yang sudah disediakan, dan nanti kalian akan diarahkan menuju area parkir motor maupun mobil.
Yuk guys, setelah tadi kita selesai parkir motor dan masuk ke kawasan Senayan Park, sekarang kita langsung aja mulai explore area yang menurut saya paling menarik terlebih dahulu, yaitu bagian luar atau area outdoornya. Nah, sengaja nih guys, kita explore area luar dulu sebelum masuk ke dalam mall. Karena jujur aja, banyak orang yang datang ke Senayan Park justru karena area outdoornya yang terkenal keren dan sering banget muncul di media sosial. Jadi nanti setelah kita puas keliling area atas dan area luarnya, baru kita lanjut masuk ke dalam mall untuk melihat apa saja yang ada di sana. Makanya buat kalian yang belum pernah ke Senayan Park, wajib banget ikutin bagian ini sampai selesai ya guys. Karena saya bakal tunjukin jalur-jalurnya secara detail, supaya nanti kalau kalian datang ke sini nggak bingung harus kemana dulu. Nah, sekarang kita mulai naik ke area atas nih guys. Dan dari sini aja sebenarnya suasananya sudah mulai terasa berbeda. Semakin naik ke atas, area terbuka mulai terlihat lebih luas dan pemandangannya juga semakin menarik. Jujur aja guys, salah satu alasan kenapa banyak orang betah berlama-lama di Senayan Park adalah karena area luarnya ini. Tempatnya nggak cuma buat jalan-jalan biasa, tapi juga cocok banget buat santai, olahraga ringan, nongkrong, foto-foto, sampai menikmati suasana Jakarta dari sudut yang berbeda. Coba lihat di sekitar kita guys, jalur pejalan kaki dibuat cukup nyaman, area terbukanya luas, dan banyak spot yang terlihat estetik untuk dijadikan latar foto. Bahkan baru mulai jalan beberapa menit aja, kita sudah menemukan beberapa sudut yang menarik untuk diabadikan. Dan buat kalian yang suka bikin konten TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts, siap-siap ya guys. Karena semakin ke atas nanti, spot-spotnya semakin keren. Gak heran kalau banyak konten creator yang datang ke sini khusus untuk membuat konten. Nah, yang paling penting nih guys, saya bakal tunjukin rutenya secara pelan-pelan. Jadi anggap aja kalian lagi jalan bareng saya. Kalau suatu hari nanti kalian datang ke Senayan Park, kalian pasti sudah punya gambaran area mana yang harus dikunjungi terlebih dahulu. Kadang pengunjung baru langsung masuk ke mall dan melewatkan area luar yang justru menjadi salah satu daya tarik utama tempat ini. Padahal menurut saya, area outdoor Senayan Park adalah bagian yang wajib dikunjungi sebelum masuk ke dalam mall. Dan saya sendiri penasaran nih guys, semakin ke atas nanti kira-kira ada spot menarik apa lagi yang bakal kita temukan? Apakah benar view-nya sebagus yang sering muncul di media sosial? Apakah tempat nongkrongnya senyaman yang orang-orang bilang? Nah, semuanya bakal kita lihat sama-sama. Jadi jangan skip videonya ya guys. Karena setelah ini kita bakal mulai masuk ke area yang menjadi ikon Senayan Park dan salah satu spot favorit para pengunjung. Yuk lanjut guys, kita naik ke atas dan lihat ada kejutan apa di sana. Let's go! Oke guys, jadi ternyata setelah kita coba mengikuti jalur outdoor tadi, akses menuju rooftop dari area luar sedang ditutup nih guys. Mungkin lagi ada maintenance, pengaturan jalur pengunjung, atau memang ada kebijakan tertentu dari pihak pengelola. Tapi justru ini bisa jadi informasi penting buat kalian yang baru pertama kali datang ke Senayan Park. Jadi kalau nanti suatu saat kalian datang dan mengalami hal yang sama, kalian nggak perlu bingung harus lewat mana lagi. Nah, sekarang kita masih berada di area outdoor nih guys. Sebelum masuk ke dalam mall, coba kita nikmati dulu suasana di sekitar sini. Jujur aja, walaupun belum sampai ke rooftop, area luarnya saja udah cukup nyaman buat jalan santai.
Banyak pengunjung yang terlihat menikmati waktu mereka di sini. Ada yang jalan santai bareng pasangan, ada keluarga yang membawa anak-anak, sampai beberapa orang yang sibuk mengambil foto di sudut-sudut tertentu. Yang saya suka dari area luar Senayan Park ini adalah suasananya yang terasa berbeda dibanding mall pada umumnya. Biasanya kalau datang ke mall, kita langsung masuk ke dalam gedung. Coba lihat di sekitar kita, guys. Jalur pejalan kaki dibuat cukup luas dan nyaman. Banyak juga area duduk yang bisa digunakan pengunjung untuk beristirahat sejenak. Ditambah lagi dengan pemandangan gedung-gedung Jakarta yang terlihat di kejauhan, membuat suasana jalan kaki menuju mall terasa lebih menyenangkan. Nah, buat kalian yang suka foto-foto, sebenarnya area transisi dari outdoor menuju mall ini juga cukup menarik loh guys. Banyak sudut yang terlihat modern dan estetik. Jadi nggak harus selalu menunggu sampai rooftop untuk mendapatkan spot foto yang bagus. Sekarang kita mulai berjalan perlahan menuju akses masuk mall ya guys. Dari sini kalian bisa lihat bagaimana jalur pengunjung diarahkan dengan cukup jelas. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk diikuti meskipun baru pertama kali datang ke Senayan Park. Dan saya sengaja nggak langsung skip bagian ini karena saya tahu banyak penonton yang suka melihat detail aksesnya. Kadang yang paling dicari justru bukan isi tempatnya, tapi bagaimana cara menuju spot-spot favorit di dalamnya. Begitu masuk ke dalam mall, suasananya langsung terasa berbeda ya guys. Kalau di luar tadi kita menikmati area terbuka dan pemandangan kota, sekarang kita masuk ke area yang lebih sejuk dan nyaman dengan berbagai tenan, restoran, dan toko yang berjajar di sepanjang koridor. Nah, yang perlu kalian perhatikan nih guys, kalau tujuan kalian adalah menuju rooftop atau area atas yang terkenal itu, jangan langsung asal jalan. Karena kalau salah belok, bisa saja malah muter-muter dulu di dalam mall. Makanya saya sengaja tunjukin detailnya. Sekarang kita jalan mengikuti koridor utama terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di sekitar banyak pengunjung yang sedang berbelanja, nongkrong, dan menikmati akhir pekan mereka di Senayan Park. Suasananya cukup ramai, tapi masih nyaman untuk berjalan santai. Nah guys, salah satu hal yang saya suka dari Senayan Park adalah desain interiornya yang modern dan cukup mudah untuk dinavigasi. Jadi walaupun pertama kali datang, pengunjung tetap bisa menemukan berbagai area dengan cukup mudah selama mengikuti petunjuk arah yang tersedia. Sekarang kita terus berjalan ke arah area tengah mall. Biasanya dari sini sudah mulai terlihat petunjuk menuju area atas atau rooftop yang menjadi tujuan banyak pengunjung.
guys. Dan buat kalian yang nanti datang ke sini khusus ingin melihat view ikonik Senayan Park, catat baik-baik jalur yang kita lewati sekarang ya guys. Karena inilah salah satu rute yang bisa kalian gunakan ketika akses dari luar sedang tidak dibuka. Jadi jangan skip videonya. Nah, ini dia yang dari tadi kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita berhasil sampai juga di area rooftop Senayan Park. Dan jujur aja guys, begitu sampai di atas sini, rasanya perjalanan yang tadi kita lakukan benar-benar terbayar lunas. Karena pemandangan yang disuguhkan dari atas sini memang keren banget. Kebetulan juga kita sampai di sini sekitar jam 5 sore. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang paling pas untuk berkunjung ke rooftop Senayan Park. Kenapa? Karena cuacanya sudah tidak terlalu panas. Anginnya mulai terasa sejuk. Dan yang paling penting, kita bisa menikmati suasana menjelang sunset dari ketinggian seperti ini. Coba kalian lihat sendiri guys. Dari atas sini, hamparan gedung-gedung Jakarta terlihat begitu jelas. Mobil-mobil yang tadi kita lihat dari dekat sekarang terlihat kecil dari atas sini. Dan yang bikin suasananya semakin spesial adalah langit sore Jakarta yang perlahan mulai berubah warna. Jujur aja, saya paham sekarang kenapa banyak orang rela datang jauh-jauh ke Senayan Park hanya untuk menikmati area rooftop ini. Karena suasananya memang berbeda. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang sibuk, ternyata masih ada tempat seperti ini yang bisa membuat kita duduk santai sejenak sambil menikmati pemandangan kota. Nah guys, buat kalian yang suka foto-foto atau bikin konten, saya sarankan banget datang sekitar jam 5 sore sampai setengah 6 sore. Karena pencahayaan alami dari matahari saat jam-jam segini bener-bener bagus banget untuk kamera. Mau foto pakai HP ataupun kamera, hasilnya biasanya tetap keren. Dan kalian lihat sendiri kan, hampir setiap sudut di rooftop ini bisa dijadikan spot foto. Mau foto dengan latar gedung pencakar langit Jakarta, foto dengan latar langit sore, atau sekedar foto candid sambil menikmati pemandangan juga sudah terlihat estetik. Yang saya suka lagi guys, area rooftop ini cukup luas. Jadi pengunjung bisa bebas memilih sudut favorit mereka. Ada yang duduk santai menikmati pemandangan, ada yang berjalan mengelilingi area rooftop, ada yang sibuk membuat konten, dan ada juga yang sekedar menikmati angin sore sambil melepas penat setelah aktivitas seharian. Kalau kalian perhatikan, suasana di atas ini juga terasa cukup nyaman. Meskipun ramai pengunjung, area rooftop tetap terasa lega, sehingga kita masih bisa menikmati pemandangan tanpa merasa terlalu berdesakan. Dan menurut saya, inilah salah satu daya tarik terbesar Senayan Park. Bukan hanya soal mall atau tempat belanjanya, tetapi pengalaman menikmati Jakarta dari sudut pandang yang berbeda seperti ini. Bayangin aja guys, duduk santai di atas rooftop, ditemani angin sore yang sejuk, sambil melihat pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta yang berdiri megah di kejauhan. Rasanya benar-benar cocok untuk refreshing sejenak dari rutinitas sehari-hari.
Nah guys, sekarang suasana di sekitar kita sudah mulai memasuki malam hari nih. Dan jujur aja, menurut saya inilah salah satu momen terbaik kalau kalian berkunjung ke rooftop Senayan Park. Dari tadi kita sudah menikmati suasana sore, melihat langit Jakarta perlahan berubah warna, dan sekarang kita bisa melihat bagaimana cantiknya pemandangan kota saat lampu-lampu mulai menyala. Coba kalian lihat sendiri guys, keren banget kan? Gedung-gedung tinggi yang tadi terlihat jelas saat sore hari, sekarang berubah menjadi lautan cahaya yang menghiasi langit Jakarta. Lampu kendaraan yang bergerak di jalanan terlihat seperti garis-garis cahaya yang terus berjalan tanpa henti. Suasananya benar-benar berbeda dibanding siang hari. Makanya, buat kalian yang berencana datang ke Senayan Park, saya sangat merekomendasikan datang sekitar jam 5 sore seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi, kalian bisa mendapatkan dua pengalaman sekaligus. Pertama, menikmati suasana sore yang nyaman dengan langit yang masih cerah, lalu dilanjutkan menikmati keindahan City View Jakarta saat malam mulai tiba. Menurut saya, kombinasi waktu seperti ini yang paling pas. Karena kalian gak perlu terburu-buru dan bisa menikmati perubahan suasana secara perlahan dari terang hingga malam hari. Nah, buat kalian yang suka mengabadikan momen, baik menggunakan smartphone maupun kamera, area rooftop ini benar-benar surga kecil buat berburu foto estetik. Hampir setiap sudut punya latar belakang yang menarik. Mau foto dengan City View Jakarta, foto siluet saat matahari terbenam, atau foto malam dengan lampu kota yang berkilauan, semuanya bisa kalian dapatkan di sini. Dan buat para pecinta Instagram, TikTok, ataupun konten creator lainnya, saya rasa tempat ini wajib masuk daftar destinasi kalian. Karena tanpa perlu banyak edit pun, pemandangan di sini sudah sangat mendukung untuk menghasilkan foto dan video yang keren. Yang menarik lagi guys, walaupun malam mulai tiba, area ini tetap ramai oleh pengunjung. Kalian bisa lihat banyak orang yang masih menikmati suasana. Ada yang duduk santai bersama teman-teman, ada pasangan yang menikmati pemandangan kota, ada keluarga yang berjalan-jalan, dan tentu saja banyak juga yang sibuk berburu foto terbaik mereka. Apalagi kalau datang saat akhir pekan atau weekend, suasananya biasanya jauh lebih ramai. Banyak warga Jakarta yang memilih menghabiskan waktu di sini, karena selain gratis untuk menikmati area rooftop, pemandangannya juga benar-benar memanjakan mata. Jadi, kalau kalian sedang mencari tempat untuk menikmati City View Jakarta tanpa harus pergi jauh, menurut saya Senayan Park bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Lokasinya strategis, aksesnya mudah, dan yang paling penting suasananya nyaman untuk dinikmati bersama orang-orang terdekat. Pokoknya guys, kalau kalian suka suasana kota di malam hari, suka foto-foto estetik, atau sekedar ingin menikmati pemandangan Jakarta dari ketinggian sambil menikmati angin malam yang sejuk, tempat ini bener-bener layak untuk kalian kunjungi. Gimana guys? Keren banget kan view malam dari rooftop Senayan Park ini? Cantik, night sky, dan sparkling lights. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, apakah kalian lebih suka suasana sore hari atau suasana malam seperti ini? See you guys di next video.